Peran Alkitab berdasarkan Mazmur 1:1-3. Peran Alkitab menurut Mazmur 1:1-3 adalah hikmat yang mendatangkan kebahagiaan dan keberhasilan. Mazmur 1 berfokus pada firman Tuhan, berkat Tuhan bagi mereka yang menaatinya dan merenungkannya. Pemazmur menggambarkan orang benar adalah orang berbahagia. Dia mencurahkan seluruh waktunya, siang dan malam, untuk mempelajari Alkitab. James Johnston menulis bahwa studi Mazmur adalah jalan untuk membuka pintu ke ruang harta karun. Menjelaskan Mazmur sebagai instruksi dari Tuhan, Johnston kemudian menyimpulkan bahwa, pada dasarnya, Mazmur adalah tentang Kristus. Jadi, mempelajari Mazmur adalah juga jalan untuk menemukan berkat kebahagiaan dan kepuasan hidup dalam Kristus. Berbeda dengan pengajaran dunia, bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup didapatkan melalui usaha manusia dan kekayaan, Mazmur ini memperkenalkan cara menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup, yaitu dengan merenungkan Taurat Tuhan. Menurut Brian Tapp, Mazmur 1 menyediakan dua cara untuk hidup, jalan dunia atau jalan firman. Mereka yang memilih orientasi nilai-nilai dunia adalah mereka yang berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang-orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jalan dunia ini adalah gerbang yang lebar dan mudah tetapi yang mengarah kepada kebinasaan. Arti kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksudkan oleh pemazmur tidaklah sama seperti pengertian umum yang mengharapkan imbalan untuk kebaikan dan kehidupan yang saleh. Sekalipun di dalam doktrin eskatologi, ada kebenaran mengenai upah dan hukuman dari ketaatan dan ketidaktaatan manusia terhadap ketetapan Tuhan, namun pemazmur tidak berbicara tentang pahala melainkan tentang buah dari sebuah pola kehidupan tertentu. Yang pemazmur maksudkan adalah kebahagiaan sebagai buah dari pola kehidupan orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kebahagiaan adalah maksud Allah untuk manusia yang diciptakannya. Kata Asri, yang memiliki arti diberkati, adalah bentuk jamak, yang artinya adalah kebahagiaan, atau dapat dianggap sebagai seruan yang dihasilkan dengan merenungkan keadaan orang yang telah menjadikan Tuhan sebagai bagian dalam kehidupannya, berbahagialah orang yang. Sebenarnya dapat diterjemahkan berbahagialah orang itu. Kata hais memiliki sifat definitif. Dengan adanya kata sandang, itu, definitive article, kata hais mengandung pengertian bahwa yang berbahagia adalah orang tertentu saja yang memenuhi kriteria yang diterangkan selanjutnya, yaitu yang tidak berjalan, berdiri, duduk dalam, dan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Kebahagiaan adalah berkat yang Allah sediakan untuk manusia sejak mulanya. Allah menciptakan manusia untuk kebahagiaan. Itulah sebabnya kebahagiaan menjadi objek yang dikejar oleh semua manusia ciptaan Allah. Setiap orang memiliki keinginan untuk bahagia dan membenci kesengsaraan. Namun, kesesatan dan keberdosaan hati manusia membuat mereka mencari kebahagiaan di tempat di mana mereka tidak dapat menemukan apa yang dicari. Cara sesungguhnya untuk mendapatkan kebahagiaan telah dicatat di sini oleh pemazmur. Di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus memperjelas apa yang Mazmur 1 ini jelaskan. Injil Matius mencatat pengajaran Yesus tentang kebahagiaan dengan kata Yunani, makarios. Menurut Tuhan Yesus orang yang berbahagia adalah orang yang mengalami hal sebagai berikut. Yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang dianiaya oleh sebab kebenaran,
karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Matius 5, 3, 11. Catatan, bagian italik merupakan penekanan oleh penulis. Salah satu faktor, kebahagiaan, dalam khotbah di bukit sesuai dengan apa yang Mazmur 1 katakan. Menurut Tuhan Yesus, orang yang berbahagia adalah yang lapar dan haus akan kebenaran. Cara memperoleh kebahagiaan. Cara memperoleh kebahagiaan menurut pemazmur adalah menjauhi gaya hidup orang fasik. Dia menghindari keterlibatan dengan orang fasik bahkan menghindari persetujuan dengan cemoohan mereka. Ini tidak berarti bahwa orang yang bahagia mengisolasi dirinya sepenuhnya dari kehidupan dunia. Sebaliknya dia bersaksi kepada mereka tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman, dan berusaha untuk memperkenalkan orang berdosa kepada kebenaran sebagai sumber kebahagiaan abadi. Bukan artinya orang benar sama sekali tidak bergaul dengan orang fasik. Orang benar adalah teman sejati bagi orang fasik tetapi dia bukan sekutu mereka. Ketika orang benar menolak untuk bersekutu dengan orang fasik, tidak jarang terjadi penolakan bahkan penderitaan. Namun, bukan berarti orang benar tidak bahagia ketika mengambil langkah iman seperti ini. Kebahagiaan bahkan dimiliki ketika seseorang mengalami penderitaan oleh karena Kristus. Di dalam Perjanjian Baru, menjadi lebih jelas kebenaran itu adalah Kristus. William MacDonald menjelaskan, kebahagiaan sebagai ekspresi rasa haus terus-menerus akan firman Tuhan. Rasa hausnya itu membuat seseorang terus mencari dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. MacDonald menjelaskan letak kebahagiaan dalam usaha memenuhi kehausan tersebut yaitu terletak pada ekspresi dan akibat hidup yang melekat pada firman. Ekspresi hidup yang melekat seperti pohon yang ditanam di tepi sungai dan akibat dari hidup yang melekat kepada firman Tuhan maka apa saja diperbuatnya berhasil. Berkaitan dengan pembahasan di atas, maka penulis melihat bahwa pemazmur menunjukkan dengan berpaut pada firman Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, seseorang akan memiliki ciri kehidupan yang terlihat jelas bahwa kebenaran memimpinnya dan keberhasilan menyertai segala usahanya. Keberhasilan yang dimaksudkan adalah yang bersumber dari Allah dan diakibatkan oleh Allah. Kata berhasil dalam bahasa Ibrani muncul 3 kali dalam Mazmur 1:3, Nehemia pukul 2:20, dan Amsal 28:13. Nehemia pukul 2:20 mengatakan Allah sendiri membuat umatnya berhasil. Amsal 28:13 mengatakan orang yang tidak beruntung adalah mereka yang menyembunyikan pelanggarannya. Maka itu, dapat disimpulkan bahwa konsep keberhasilan di dalam Alkitab berkaitan dengan Allah sebagai sumber pemberi kebahagiaan, dan orang yang mencintai firman dan melakukan kebenaran sebagai penerima kebahagiaan. Pernikahan.